Dongeng Donghua, berjuang melalui alam tertinggi. Dewa Xiaoyan, part 97. Tubuh besar yang tak terukur adalah satu-satunya kehidupan tak terkalahkan yang ada di dunia nyata Xiaoyan. Keberadaan yang membuat banyak praktisi di dunia nyata Xiaoyan merasa ketakutan dan kagum, menghilang entah kenapa. Tidak ada yang tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Biyuntu tercengang, dan sosok di ujung labu juga tercengang. Dia membunuh Shu Ikun. Tidak mungkin. Tidak ada nafas kematian. Dia seharusnya memindahkan Void Kun ke suatu tempat. Bahkan jika raksasa seperti itu diteleportasi, itu akan membutuhkan banyak sumber daya untuk melakukannya. Setidaknya itu tidak pasti. Apa yang bisa dilakukan keabadian oleh Kaisar? Sosok di labu bergumam sendirian. Dan saat berbicara, dia juga menghirup udara dingin. Xiaojiu juga menghilang seperti ini. Apakah ini trik yang sama? Bahkan ikan sebesar itu. Mata merah muda kelinci Pingyun juga penuh kejutan dan sulit untuk mengisi matanya dengan percaya diri karena ia tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya dan mampu menjadikan Shu Ikun yang paling hebat di dunia nyata Xuanjin. Makhluk bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Mata Pingyun itu tiba-tiba menyusut, hatinya bergetar, dan dia segera memiliki firasat buruk. Tetapi ketika dia merasakan perasaan aneh di hatinya, Xiaoyan berbalik, menatap Pingyun itu dan mengangkat tangannya. 3 kali nafas, datang ke sini, atau menghilang bersamanya. Suara acuh tak acuh Xiaoyan bergema. Hati Pingyun itu menegang, dan dia tidak berani memikirkannya. Udara keras sebelumnya tersapu dan berubah menjadi utamanya. Tubuh sisi Xiaoyan. Hei, lihat, bintang yang bersinar itu adalah bintang Viantin. Kemarilah, duduk di punggungku, dan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Kita akan sampai di sana hanya dalam beberapa hari. Biyuntu berkata dengan senyum minta maaf. Xiao ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Bahkan itu juga memancarkan banyak niat membunuh. Tidak menjawab Pingyun rapid, tetapi duduk bersila di punggungnya sangat lembut. Kelinci Pingyun tidak mengatakan sepatah kata pun, dan segera menyapu dan bergegas menuju ujung yang jauh. Pada saat yang sama, setelah ragu-ragu sejenak, sosok yang duduk di atas labu mengikuti dengan cermat. Itu membunuh tidak? Saudara Xiaoyan, bagaimana kamu melakukannya? Kemana Shu Ikun pergi? Dan si Jiu, kemana mereka semua pergi? Bisakah kamu memberitahuku, bebek? Diam. Kelinci Pingyun masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Tanpa diduga, Xiaoyan menjawab dengan dingin. Kalau begitu, mereka semua harus hidup kan? Kelinci Pingyun bertanya ragu-ragu lagi. Aku akan membiarkanmu melihatnya. Apakah kamu akan pergi? Xiaoyan menjawab. Tempat apa ini? Bisakah aku kembali saat aku pergi? Kelinci Pingyun semakin penasaran. Belum tentu. Hei, tidak apa-apa. Aku tidak tertarik. Kelinci Pingyun menjawab dengan tergesa-gesa. Lain kali kamu melarikan diri sendirian, aku akan mengirimmu bersama dan berjanji akan membuatmu kesepian sampai mati. Xiaoyan berkata perlahan. Mendengar kata kesepian, Pingyun itu tiba-tiba menjadi gugup. Itu murni kecelakaan barusan. Lain kali aku tidak akan melakukannya.
Aku bersumpah, aku akan melindungi integritasmu dengan hidupku sendiri. Bing Yuntu segera berkata dengan tegas. Saat dia berbicara, Xiaoyan tiba-tiba menoleh sedikit. Seseorang mengikuti kita. Dilihat dari nafasnya, pria labu itulah yang menarik perhatian Su Ikun. Xiaoyan berkata dengan dingin. Kelinci Pingyun segera berakselerasi lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi Xiaoyan menepuk punggungnya. Pelan-pelan, aku ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang ini. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Bintang Fianten ada di depan, tidak perlu membuat cabang tambahan. Sejauh yang saya tahu, ada banyak orang kuat yang tersembunyi di istana Dewa Berburu. Jika iya, itu akan sulit. Jawab Bing Yuntu, sangat bingung bahwa Xiaoyan benar-benar akan menghentikannya. Sebelum Bing Yuntu bisa berbicara lagi, Xiaoyan bergerak dan pergi sendiri. Bing Yuntu hanya bisa menginjak rem dan mengutuk dalam hatinya. Aku yakin kepalanya pasti persegi. Bing Yuntu menatap Xiaoyan yang mengutuk dengan suara rendah dari belakang. Apa maksudmu, Yang Mulia? Xiaoyan berhenti dan melihat ke belakangnya. Labu itu muncul dari sisi yang jauh, dan dia tampaknya tidak malu, dan muncul di depan Xiaoyan. Aku benar-benar minta maaf barusan. Aku dikejar oleh Su Ikun itu, dan tidak ada yang bisa lakukan. Aku ingin berterima kasih kepada Xiong Tai karena mengejarku kali ini. Sosok di atas labu itu segera berdiri dan mengepalkan tinjunya, hormat terhadap Xiaoyan. Xiaoyan melirik orang ini dengan dingin, tetapi tidak berbicara, tetapi berbalik untuk bersiap pergi. Setelah berbicara, dia kembali ke punggung kelinci Pingyun. Meskipun kelinci Pingyun enggan di dalam hatinya, dia hanya bisa menghancurkan giginya yang menelannya sendiri. Tidak ada cara lain selain kesabaran. Untungnya, bintang Fianten tepat di depannya. Akhirnya dia akan keluar dari lautan kesengsaraan ini dari Xiaoyan. Tapi Hulu masih mengikuti di belakang Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening. Jika Yang Mulia mengikuti saya, jangan salahkan saya karena kejam. Suara dingin dan tegas Xiaoyan bercampur dengan kekuatan jiwa alam. Seperti guntur yang menggelinding jatuh ke telinga sosok di atas labu. Saya benar-benar minta maaf. Saya dikejar oleh Su Ikun itu untuk waktu yang lama. Dan saya juga membutuhkan beberapa persediaan. Saya tidak mengikuti Xiong Tai dengan sengaja, tetapi saya juga ingin pergi ke Fianten Star. Saya harap Xiong Tai akan mengerti. Sosok di labu juga terdengar. Alis Xiaoyan sedikit berkerut, dan dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi orang ini tidak merasakan aura pembunuh dari awal hingga akhir. Tetapi siapapun dengan pikiran yang tidak terduga tidak memiliki pemikiran aneh tentang Xiaoyan, jiwa dari domain. Ditambah klon yang melahap jiwa dengan ribuan jiwa, mustahil baginya untuk menyembunyikan auranya, terutama aura pembunuhnya. Kemudian Xiaoyan mengabaikan orang ini dan tidak memejamkan matanya. Tapi Xiaoyan tidak memasuki Xinjie Void Spirit Pagoda lagi. Dan itu akan tiba di Fianten Star, yang waktunya tidak terlalu lama. Di Xiaoyongxi, sepertinya Xiong Tai datang ke Fianten Star untuk pertama kalinya. Saya bisa memimpin jalan menuju Xiong Tai. Hulu dan Bing Yuntu berjalan berdampingan. Tidak, saya sangat akrab dengan Fianten Star. Xiaoyan menolak secara langsung. Mulut Bing Yuntu berkedut ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas itu pertama kalinya dia datang ke sini. Jadi dia sangat akrab dengannya. Ketika dia berbohong, wajahnya tidak merah dan jantungnya tidak berdetak. Sosok di labu itu juga tersenyum kecut, seolah mencoba mendekati Xiaoyan. Tapi Xiaoyan menjawab dengan satu kalimat dan terdiam, dan hanya berbicara lagi setelah beberapa saat. Kalau begitu, Xiong Tai harus tahu bahwa Fianten Star memiliki kota Fianten. Saya punya kenalan di kota.
Jika sulit bagi orang luar untuk masuk, jika Seongtae tidak keberatan, saya dapat mengakomodasi dan menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Sosok itu segera berubah sebuah topik, terus berbicara. Kebetulan aku juga punya kenalan, kata Sioyan, jelas untuk membantu. Tetapi ketika Sioyan mengatakannya, sepertinya ada perasaan perbandingan. Sosok di labu itu tercengang lagi, tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Lalu, sosok itu malu dan tidak tahu harus berkata apa ketika Sioyan tiba-tiba menoleh untuk menatapnya. Apakah kamu dari istana Dewa Berburu? Sioyan bertanya, dan Yonghae tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Yang mulia, mengapa Anda mengatakan ini? Saya memiliki kebencian yang tak terhindarkan dengan istana Dewa Berburu. Yonghae berkata dengan ekspresi serius yang sangat membenci istana Dewa Berburu. Mungkinkah bintangmu juga dihancurkan oleh istana Dewa Berburu? Sioyan mengangkat alisnya. Yonghae terdiam, lalu mengangguk. Bagaimana yang mulia tahu bahwa itu? Saya beruntung bisa selamat. Setelah Yonghae menjawab, Sioyan tidak melanjutkan bertanya, melainkan duduk bersila di punggung Biyuntu dan memejamkan mata, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Dalam keadaan kesurupan, bintang Viantin yang sebelumnya hanya diterangi bintang dari kejauhan, sekarang berada di depannya. Ada 5 satelit yang mengelilingi bintang ini, dan volumenya beberapa kali lipat dari Tianan Changxing. Ketika Sioyan membuka matanya, kehampaan mereda, dan matanya dipenuhi dengan bintang Viantin yang agung ini. Setelah mendekat, ada gerbang surgawi besar yang tergantung di atas bintang-bintang, kecuali gerbang surgawi. Seluruh bintang ditutupi dengan batasan formasi yang kuat. Mereka yang ingin menerobos batasan dan memasukinya tanpa kecuali akan berlangsung diblokir. Begitu mereka menyentuh batasan mencekik. Ada banyak penjaga yang berdiri di luar Tianmin. Dan segera Sioyan datang ke Tianmin. Untuk memasuki bintang ini, kamu harus membayar 10.000 pilhi asal ilahi. Para penjaga menghentikan Sioyan dan yang lainnya, termasuk Yonghae, yang sedang duduk bersila di atas labu. 10.000 divini origin dan itu sangat mahal. Yonghae menceburut, menatap Sioyan dari waktu ke waktu. Sioyan langsung membuang 10.000 pilhi asal ilahi, tetapi penjaga itu melihat lagi pada kelinci Bingyun. Begitu juga anjing ini. Begitu suara itu jatuh, sosok besar kelinci Bingyun menghilang, berubah menjadi bentuk manusia, dan melangkah maju untuk meraih kerah penjaga yang berbicara. Siapa yang kamu bicarakan, anjing? Mata merah muda kelinci Bingyun melonjak karena marah, dan kedua telinga kelinci di atas kepalanya mengepasi. Para penjaga tidak marah karena ini, tetapi segera meminta maaf sambil tersenyum. Jelas para penjaga ini adalah orang-orang yang telah melihat adegan besar dan tahu bahwa mereka tidak dapat dengan mudah memprovokasi siapapun yang memasuki bintang ini. Karena satu kecerobohan, nyawa kecil akan hilang. Pekerjaan ini berisiko juga sangat tinggi. Maaf, Rabbit Good, aku buta. Penjaga itu segera melipat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Lupakan saja. Aku tidak bisa menyalahkannya, kata Sioyan. Apa maksudmu? Aku terlihat seperti anjing. Biyuntu menoleh dan mata merah mudanya melonjak karena marah. Mungkin dia hanya belum pernah melihat kelinci yang begitu ganas. Di mana aku begitu galak? Kelinci Biyun berkesal lagi. Sioyan melihat ke atas dan ke bawah pada Bingyuntu. Meskipun itu kelinci, ketika berubah menjadi hominid, itu bisa dikatakan pohon ramping yang menghasilkan buah, dan pinggang Willow juga bangga. Biyuntu melirik ke bawah dan tiba-tiba menegang pakaian itu. Dengan paksa ditekan ke bawah.
sangat kejam. Soyeon sepertinya merasa dadanya sesak. Dia ingin marah, tetapi Soyeon meliriknya dengan dingin. Setelah memikirkannya, dia mendengus marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerah. "Oke, ayo pergi," kata Soyeon, dan setelah berbicara, dia telah mengambil langkah menuju Tianmin. "Tunggu, Yang Mulia. Bisakah Anda meminjamkan saya 10.000 pil Qi asal ilahi? Saya sangat malu, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda ketika saya memasuki bintang ini." Pada saat ini, Yonghae tiba-tiba berbicara di belakangnya. Soyeon langkah kaki sedikit setelah makan. Yonghae tiba-tiba merasakan kegembiraan di hatinya. Aku melihat Soyeon menoleh sedikit, tetapi matanya tidak menatapnya. Tetapi pada kelinci Pingyun yang masih cemberut di belakangnya. "Kamu pergi atau tidak? Jika kamu tidak pergi, aku akan memberimu tumpangan," kata Soyeon. Kepalan kelinci Pingyun itu mengepal erat, menatap Soyeon dan kemudian melangkah maju dengan marah, dengan api di tangannya. "Hati, tapi sekali lagi jangan berani posting, nanti mati lemas." Soyeon menatap kelinci Pingyun dengan sedang mondar-mandir di depannya. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Adapun Yonghae yang meminta bantuan di belakang, Soyeon mengabaikannya. Yonghae hanya bisa tersenyum pahit melihat Soyeon mundur. Dia akhirnya mengumpulkan semuanya dan mengeluarkan banyak penjaga sebelum membiarkannya memasuki Valentine Star. 10.000 pil Qi asal ilahi, bintang Valentine. Seperti itu, perampokan ada di sisi baiknya. Ketika Yonghae memasuki Valentine Star, sosok Soyeon Pingyun itu sudah menghilang. Setelah menghilang nafas ringan, mereka melihat ke sisi yang jauh. "Benar-benar impersonal. Apa aku terlihat seperti orang jahat?" Yonghae mencubit pipinya, meragukan penampilannya. Setelah menggelengkan kepalanya, Yonghae tidak memikirkannya. Sosoknya berhenti, dan dia melarikan diri kejauhan. Ada banyak kapal terbang di bintang Valentine. Karena bintang Valentine terlalu besar, jika terbang sendiri akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk melintasi seluruh bintang Valentine. Ini masih pada kecepatan pembangkit tenaga listrik bila berjuang, ratusan tahun atau lebih. Dapat dilihat bahwa Soyeon dan Pingyun juga datang ke kapal terbang dengan keagungan bintang Valentine. Soyeon menatap Pingyun yang masih terkulai dan sepertinya masih marah. "Di mana permaisuri?" Soyeon bertanya tanpa daya. "Bagaimana aku tahu?" Pingyun kelinci menjawab. "Kamu tidak tahu?" Soyeon mengangkat alisnya. "Bukan tugas yang mudah untuk menemukan bintang Valentine yang besar ini." Soyeon memiliki latar belakang yang kuat dan mengontrak sebuah kapal terbang. "Bagaimana saya bisa tahu? Permaisuri tidak memberitahu saya." Pingyun juga menjawab Soyeon tanpa daya. "Apa maksudmu? Kamu ingin kami menemukan jarum di tumpukan jerami di sini?" Soyeon berkata dengan marah. Pingyun terdiam. Kali ini sepertinya dia benar-benar marah, dan dia bahkan tidak mau memperhatikan Soyeon lagi. Soyeon menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Kelinci ini cukup temperamental, jadi dia hanya bisa melihat orang yang mengendalikan kapal terbang tanpa daya. "Bolehkah saya bertanya di mana bintang Valentine yang paling makmur?" tanya Soyeon. Orang yang mengendalikan kapal terbang adalah seorang wanita yang terlihat sangat lemah. Soyeon juga telah melihat kekuatannya. Itu bahkan bukan Dosian, tetapi seorang kekuatan dan aura Dodi tidak stabil. Sepertinya akan segera menebus. Pejabat tamu datang ke Valentine Star untuk pertama kalinya. Berbicara dengan Valentine Star yang terbesar tentu saja adalah kota Valentine. Ini adalah inti dari Valentine Star dan ibu kota kekaisaran yang paling makmur. Wanita itu tersenyum sedikit. Itu memberi perasaan yang sangat santai dan nyaman, dan tidak membuat orang merasa tertekan saat berbicara. "Oke, kalau begitu mari kita pergi ke kota Valentine." Soyeon mengangguk. Pada saat ini mereka masih berada di langit tinggi bintang Valentine. Awan tebal menghalangi bintang,
dan mereka hampir hanya bisa melihat warna yang berasal dari bintang-bintang. Semua tertutup awan. Wanita itu sedikit mengangguk, dan kapal terbang itu mulai bergerak maju perlahan. Jelas aku bisa terbang lebih cepat, tapi aku harus naik perahu terbang. Ada yang salah dengan otakku, gumam kelinci Pingyun. Sejen tersenyum sedikit dan berdiri di geladak dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat persimpangan kekosongan dan awan, seolah-olah dia berada di antara kegelapan dan cahaya. Dan waktu tampak melambat pada saat ini.